Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyyati min niyyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Alhamdulillah, sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Tentunya harapan saya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang saat ini sedang sakit semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera menyembuhkan segala penyakitnya, dan putra-putrinya semoga Allah jadikan anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. Dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Video kali ini saya ingin mengajak kalian untuk menonton cara menentukan satu Ramadan. Mari kita tonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Nah, bagaimana kalau misalnya perlu ya, hilal tidak terlihat tapi ditetapkan masuk bulan baru kan itu. Berarti kan menyalahi konsep fikih kita. Konsep fikih kita kan tadi. Kalau terlihat berarti ru'yatul hilal kan berarti kita masuk bulan. Kalau misalnya tidak terlihat berarti konsepnya adalah istikmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang kami hormati, pada prinsipnya landasan hukum untuk awal bulan adalah ru'yatul hilal. Ini sudah didasarkan sama perintah Nabi dan sudah dicontohkan oleh Nabi. Nah, cuma dalam perkembangannya itu ada ru'yah-ru'yah yang hanya pengakuan-pengakuan saja, maka harus dibuat batasan-batasan. Sehingga pada muktamar di Lampung itu Falakiyah ya, itu mengusulkan beberapa masail, salah satunya adalah masail fikih terkait dengan kriteria yang ada. Nah, kriteria yang ada itu selama ini ketika kita melihat maka langsung masuk bulan. Ketika tidak melihat kemudian istikmal. Ternyata setelah beberapa kali istikmal itu ada masalah. Bulan berikutnya itu ada potensi 28 hari. Padahal Nabi menyatakan bahwasanya bulan itu nggak mungkin 28, tapi adalah hakadha wa hakadha, 29 sama 30. Dari situ kemudian dari LBM itu kemudian membuat sebuah keputusan fikih bahwasanya kriteria hilal itu ada 3, yaitu istihalah ru'yah atau muhal ru'yah, kemudian yang kedua adalah imkanur ru'yah, yang ketiga adalah qat'iyur ru'yah. Nah, apa maknanya? Untuk istihalah ru'yah berarti ketika posisi hilal di bawah kriteria itu maka adalah muhal di ru'yah. Ketika ada yang melaporkan maka akan ditolak. Itu kalaupun digunakan hanya untuk orang-orang tertentu, tidak untuk umum. Kemudian yang kedua adalah imkan ru'yah, maknanya adalah berpotensi dilihat ya, berpotensi dilihat. Namanya itu juga potensi, berarti perlu verifikasi. Kalau tampak maka masuk bulan, kalau belum tampak maka istikmal kan itu. Jadi kenapa muncul perubahan ya, perubahan kriteria dari 2 derajat menjadi 3 derajat? Karena kriteria yang lama 2 derajat itu belum pernah ada bukti otentik, bukti empirisnya, hanya pengakuan-pengakuan. Nah ini dikritisi oleh para astronom, para saintifik ya, kemudian diusulkan untuk dikaji ulang. Akhirnya ketika sudah ada putusan muktamar, kemudian itu angka-angkanya diberikan kepada Falakiyah.
Nah, Falakiyah membahas dan sebagainya, akhirnya ketemu bahwasanya syarat minimal ketinggian adalah 3 derajat, elongasinya adalah 6,4 derajat. Termasuk ketika 9,9 elongasi itu adalah kriteria qat'iyur ru'yah. Seperti itu. Ini gambarannya ya, gambarannya. Qat'iyur ru'yah ya, kriteria yang ketiga ya. Kriteria yang ketiga itu memang itu ada amanat dari mana? Di Muktamar Lampung ya. Jadi memang LFNU itu ditugasi untuk menentukan nilai-nilai berapa yang masuk qat'iyur ru'yah. Seperti itu. Kenapa demikian? Karena kalau tidak dibatasi dan selalu istiqmal, kalau gagal ru'yah, maka itu berpotensi bulan berikutnya adalah 28 hari. Nah, itu kan menyalahi sunatullah. Sunatullah mengatakan bahwasanya bulan itu kalau nggak 29, 30. Sehingga kalau terlalu sering istiqmal, ya kan, padahal bulan sudah cukup tinggi, se-Indonesia itu mendung semuanya, itu kita pakai kriteria qat'iyur ru'yah. Insya Allah nanti akan kita kita ketahui besok bulan Syawal, insya Allah. Bulan Syawal nanti insya Allah kita pakai qat'iyur ru'yah. Nah, qat'iyur ru'yah. Walaupun nanti mendung atau apa, insya Allah pakai itu. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah kenapa pakai 9,9? Nah, itu adalah hasil kajian ketika LFNU berkumpul di Bandung. Ya, kemudian kita melakukan pemodelan bahwasanya ketika 9,9 itu hilal selalu di atas ufuk, selalu lebih dari 3 dan pasti sudah akan kelihatan. Kenapa? Karena elongasi itu berkorelasi positif dengan ketebalan hilal. Semakin besar elongasinya, maka hilalnya semakin tebal. Ketika semakin tebal, maka semakin mudah dilihat. Seperti itu. Oh ya, tadi kan ada ada 3 ya, ada istihalah, ada imkan, ada qat'i. Kalau istihalah kan muhal. Muhal berarti tidak mungkin dilihat. Kemudian ada yang kedua adalah imkan. Imkan berarti mungkin. Berarti mungkin itu punya potensi. Karena punya potensi terlihat atau tidak terlihat, maka butuh verifikasi ru'yatul hilal. Yang ketiga adalah qat'i, pasti, ya kan? Berarti pasti terlihat. Tuh. Kalaupun mendung itu memang gagal, tapi kalau misalnya kita lanjut istiqmal, itu berpotensi untuk bulan berikutnya adalah 28 hari. Maka qat'i perlu dibatasi, yaitu 9,9 dengan anggapan saat itu adalah ketika cerah pasti akan terlihat gitu. Kalaupun mendung, itu kita tetap berani masuk ke bulan berikutnya. Seperti itu. Kembali ke aturan syariat ya, bahwasanya penentuan awal bulan prinsip dasarnya hanya ada 2, yaitu ru'yah, jadi yang betul-betul melihat. Kalau nggak terlihat maka istiqmal. Istiqmal adalah menggenapkan bulan. Biasanya ru'yah kan tanggal 29 Hijriah. Ketika tanggal 29 kok berhasil melihat, maka besok langsung tanggal 1. Ketika tanggal 29 itu ru'yah tidak berhasil melihat hilal, maka besok digenapkan menjadi 30. Itulah konsep istiqmal. Nah, untuk Ramadan besok itu memang sangat berpotensi ke arah itu. Kenapa? Karena se-Indonesia itu tidak ada yang memenuhi kriteria imkanur ru'yah yang telah ditetapkan oleh NU, kecuali di daerah Aceh. Ya, hanya di daerah Aceh dan sekitarnya. Kecil banget kan itu. Jadi ketika nanti tim ru'yah kita yang di Aceh itu berhasil melihat hilal, maka berarti insya Allah kita akan masuk puasa pada 1 Maret ya. Nah, kalau misalnya ternyata tim kita di sana tidak berhasil melihat hilal, kemungkinan besar nanti istiqmal. Tapi ya kita tunggu saja nanti bagaimana keputusan dari PBNU. Ya kan, itu kita hanya menyampaikan data di lapangan seperti itu. Jadi di Indonesia itu tidak ada daerah yang memenuhi kriteria imkan ru'yah mabim, kriteria imkan ru'yah yang telah ditentukan oleh NU juga. Hanya di daerah mana tadi? Daerah Aceh dan sekitarnya itu aja. Nah, bagaimana kalau misalnya perlu ya, hilal tidak terlihat tapi ditetapkan masuk bulan baru kan itu. Berarti kan menyalahi konsep fikih kita kan. Konsep fikih kita kan tadi? Kalau terlihat berarti ru'yatul hilal kan, berarti kita masuk bulan. Kalau misalnya tidak terlihat, berarti konsepnya adalah istiqmal. Tadi itu.
Nah, imkan ru'yah itu berarti satu konsep di mana mendekati ke ru'yah. Makanya ketika imkan maka butuh verifikasi. Nah, ketika sudah qot'i, nah itu sebenarnya untuk nafi ikmal, berarti untuk menghilangkan ikmal. So, kalau ikmal terus nanti potensinya ada hitungan bulan berikutnya yang tidak sesuai dengan sunatullah.